Kementerian Kesehatan memastikan kenaikan kasus yang terjadi saat ini akibat varian baru BA4 dan BA5. Pemerintah memprediksi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air seiring penularan virus corona subvarian Omikron BA4 dan BA5 akan terjadi bulan depan. Kementerian Kesehatan memastikan kenaikan kasus yang terjadi akibat varian baru BA4 dan BA5. Sehingga kenaikan angka kasus positif tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga dialami oleh beberapa negara lainnya. Meski mengalami kenaikan kasus, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan puncak kasus yang diakibatkan dari munculnya subvarian baru BA4 dan BA5 ini lebih rendah daripada varian sebelumnya yakni Omikron dan Delta. Selain itu, tingkat keparahan hingga kematian pun lebih rendah dibandingkan varian Delta maupun Omikron. Dan hasil pengamatan kami bahwa puncak dari penularan varian BA4 dan BA5 ini sekitar sepertiga dari puncak Delta dan Omikron. Kasus hospitalisasinya juga sepertiga dari kasus hospitalisasi Delta dan Omikron, sedangkan kasus kematiannya 1/10 dari kasus kematian di Delta dan Omikron. Pemerintah prediksi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air seiring penularan virus corona subvarian Omikron BA4 dan BA5 akan terjadi bulan depan. Pemerintah meminta semua pihak waspada dan berhati-hati menyikapi situasi terkini pandemi COVID-19 saat ini. Masyarakat juga diminta untuk melengkapi vaksinasi penguat atau booster vaksin untuk menekan lonjakan kasus. Jakarta, Tim Liputan Adex. Kekhawatiran akan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pasca ditemukannya subvarian Omikron baru direspons Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Menurut Ketua Satgas COVID-19 IDI, Zubairi Jurban, resiko lonjakan kasus masih sangat mungkin terjadi. IDI meminta pemerintah harus belajar dari negara lain yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 meski telah menyatakan endemi. Zubairi menambahkan, vaksinasi yang dinilai mampu menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok tidak bisa menjamin resiko penularan rendah. Pasalnya, karakteristik setiap virus berbeda, sehingga pola mutasi virus dan penanganannya pun berbeda. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus mengambil kebijakan yang tepat dalam menekan mobilitas masyarakat. Dulu kita pikir herd immunity, artinya kalau 70% dari penduduk punya antibodi, baik akibat vaksinasi, sekali, 2 kali maupun booster, ataupun akibat infeksi kemudian sembuh kan punya antibodi. Itu ternyata tidak melindungi 100%. Imunitas seseorang itu ternyata beda-beda dari satu penyakit ke penyakit lain. Demikian pula misalnya influenza, sudah divaksinasi sekarang kebal, tahun depan apakah tetap melindungi? Enggak, sama sekali enggak. Tetap harus vaksinasi lagi karena di tahun depan virusnya sudah mutasi lagi. Jadi itu yang kita tidak bisa mengambil ilmu dari penyakit lain untuk diterapkan ke COVID-19.